Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 21. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini 1 bulan lebih 3 hari telah berlalu di dalam ruang dimensi kunci kuno. Namun Lindong masih saja belum keluar dari mode pelatihan untuk membentuk dunia baru di Istana Niwan di dalam alam spiritualnya. Selama waktu pelatihannya ini, energi dari pohon surgawi Fuling sudah mulai habis karena dilahap perlahan oleh Lindong. Sambil berjaga agar tidak bosan, Xiaoyan dan juga Xiaodiao terus bermain kejar-kejaran. Dan kali ini, Xiaodiao merasa bahwa permainan ini harus segera berhenti karena Xiaoyan tidak akan bisa menangkapnya. Xiaoyan pun mengaum dengan keras. Dia terlihat sedih karena Xiaodiao tidak mau bermain lagi. Padahal dirinya masih sangat ingin menangkap dan mendapatkan hadiah dari Xiaodiao. Sambil mengamati tubuh Lindong yang masih belum membuka matanya, Xiaodiao saat ini berkata dalam hati, "Lindong telah menyerap semua energi dari pohon Fuling. Tapi kenapa aku merasa bahwa dia belum menciptakan dunia baru di Istana Niwannya? Apakah dia telah gagal? Atau mungkin saat ini dia malah sudah berhasil dan sedang fokus untuk segera menerobos menjadi Master Surgawi? Karena dia mungkin tidak mau menundanya lagi." Setelah Xiaodiao berkata seperti itu, Lindong pun membuka matanya. Terlihatlah tatapan sayu dari kedua mata Lindong. Dia kemudian menunjukkan raut wajah bersedih sambil menggelengkan kepalanya. Dan Lindong kini mengatakan, "Sedikit lagi aku berhasil, tapi aku kehabisan energi." Dan saat ini, mayat kuno itu masih tergeletak di lantai tepat di belakang Lindong berdiri. Dan tiba-tiba saja, mayat kuno itu pun meledak dengan sangat keras, membuat Lindong dan Xiaodiao kaget. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya ungu melesat dengan cepat ke arah Lindong. Xiaodiao yang melihat hal ini pun panik, dan dia mengatakan dalam hati, "Gawat." Sedangkan Lindong pun kaget, dan dia juga berkata dalam hatinya, "Apa ini?" Karena sekarang cahaya ungu itu telah masuk menembus dahi Lindong. Xiaodiao kemudian menoleh pada mayat kuno yang telah hancur karena meledak, dan dia pun menganalisa, kemudian berkata dalam hati, "Cahaya ungu tadi adalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh pria itu sebelum dia meninggal." Tampaknya tanda kehidupan yang dipancarkan oleh Lindong ketika melahap energi pohon Fuling telah mengaktifkan jejak spiritualnya yang tersembunyi secara rapi di dalam mayat itu. Dan saat ini, jejak spiritualnya secara paksa masuk ke dalam tubuh Lindong untuk menguasai tubuhnya. Xiaoyan yang melihat Lindong masih berdiri diam saja, dia pun mendekatinya dan mengaum dengan keras karena Xiaoyan berusaha ingin menyadarkan Lindong. Namun auman dari Xiaoyan itu tidak berpengaruh sama sekali, karena pada saat ini Lindong masih diam saja, dan tatapan mata dari Lindong seolah-olah kosong, karena ternyata pikiran dari Lindong pada saat ini masuk ke dalam alam spiritualnya. Dia melihat sebuah jejak spiritual yang tadi menembus dahinya, dan Lindong berkata, "Apa itu?" Dia mencoba merusak istana Niwanku. Sial, apa dia ingin menghancurkan istana Niwan milikku ini? Jejak spiritual yang melihat kedatangan dari Lindong, dia pun berkata, "Bocah, berikan tubuhmu padaku, maka aku akan memberikanmu kekuatan yang tidak terbatas." Lindong kemudian mengeluarkan batu simbol pelahap, dan dia berteriak, "Siapa kau? Dari mana asalmu? Cepat keluar dari tempat ini." Jejak spiritual yang melihat Lindong memiliki batu simbol pelahap kali ini mengatakan, "Hei bocah, kamu ternyata adalah pemilik batu simbol pelahap. Namun saat ini, kamu masih lemah, dan kamu tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Biarkan aku yang mengendalikan tubuhmu, dan aku akan memastikan jika kamu akan menjalani kehidupan yang sangat indah." Lindong pada saat ini tahu jika cahaya ungu itu hanyalah jejak spiritual yang tidak terlalu kuat. Namun pada saat ini jejak spiritual tersebut memiliki kekuatan mental yang lebih tinggi dari Lindong. Dan sekarang jejak spiritual itu berusaha menghancurkan istana Niwan milik Lindong. Dengan sekuat tenaga, Lindong pun akan mempertahankan istana Niwannya, dan dia melawan jejak spiritual jahat itu. Lindong pun merasa bahwa jejak spiritual tersebut hanya membual. Jika dirinya berhasil menguasai tubuh ini dan memegang batu pelahap, kemungkinan dia juga tidak akan bisa mengendalikannya,
Karena jejak spiritual itu hanyalah orang yang memiliki hati yang kejam, dan dia pasti akan dengan paksa melahap kekuatan dari batu pelahap ini. Tidak lama kemudian jejak spiritual jahat itu pun mengatakan, "Bocah, ini adalah berkah untukmu, karena tubuhmu telah terpilih untuk aku tempati. Maka jangan menolak lagi. Jika kamu menolaknya, maka aku akan benar-benar menghancurkan energi spiritualmu, dan jiwamu akan menghilang selamanya." Setelah berkata seperti itu, jejak spiritual jahat itu pun memberikan serangan cahaya ungu yang sangat kuat ke arah Lindong. Namun sekarang, Lindong masih bertahan dengan perlindungan dari batu jimat pelahap, supaya istana Niwan milik Lindong tidak hancur oleh serangan itu. Jika sampai hancur, maka tubuh Lindong akan dikuasai oleh jejak spiritual yang jahat. Pada saat Lindong sedang bertahan ini, tiba-tiba saja muncullah suara yang cukup keras. "Kau berani menyerangnya, kau berani untuk mencoba membunuhnya. Maka saat ini, kaulah yang akan mati." Tidak lama kemudian muncullah seekor musang raksasa dengan sayap kelelawar di tubuhnya yang sangat besar. Dia pun menunjukkan raut wajah yang mengerikan di hadapan jejak spiritual jahat, dan dengan cakar yang tajam siap menghajar siapapun. Musang itu kemudian berkata, "Kau berani membuat masalah di depan mata Pangeran Martin Langit. Apakah kau sedang mencoba menantangku?" Lindong yang melihat musang itu pun kemudian tertawa dan dia mengatakan, "Xiao Diao." Dalam hatinya, Lindong kini berkata, "Sepertinya ini adalah wujud asli dari Xiao Diao. Benar-benar keren." Jejak spiritual yang melihat Xiao Diao pada saat ini terlihat panik dan ketakutan. Dia pun kemudian berkata, "Hah? Hewan iblis Martin Langit?" Dan sesaat kemudian, Xiao Diao kembali berkata, "Semua orang yang tidak memiliki pemikiran jangka panjang tidak pantas hidup kembali ketika dia sudah mati. Kau itu hanyalah jejak spiritual yang tersisa, namun kau berani berbuat ulah di depanku. Karena kau sudah berani datang ke tempat ini, maka jangan pergi." Setelah berkata seperti itu, Xiao Diao pun memberikan serangan cahaya ungu yang sangat besar melalui kibasan ekornya. Jejak spiritual jahat itu pun benar-benar panik di hadapan serangan milik Xiao Diao. Lindong yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Kau itu hanyalah jejak spiritual. Beraninya kau ingin menguasai tubuhku dengan omong kosongmu itu. Kau itu sudah mati dan kau berani untuk mencoba membunuhku." Jejak spiritual jahat yang melihat serangan dari Xiao Diao benar-benar ketakutan, dan dia pun kali ini berkata, "Binatang iblis surgawi, aku tahu bahwa saat ini kamu itu hanyalah sebuah roh. Jika aku bisa dibangkitkan kembali dan menempati tubuh bocah ini, maka aku juga pasti bisa menghidupkanmu kembali. Kamu tidak kenal dengan bocah ini. Kenapa kamu harus melindunginya?" Dengan tatapan marah, Xiao Diao pun menjawabnya, "Dasar anjing tidak tahu diri. Asal kau tahu saja, aku sudah lama bersama dengan bocah ini, dan selama ini dia selalu menjagaku dengan baik. Dan kamu hanyalah orang asing dari luar yang berani bertindak bodoh di hadapan Pangeran Martin Langit ini. Yang pantas untukmu hanyalah kematian." Setelah mengatakan hal itu, Xiao Diao pun melakukan semburan cahaya ungu dari mulutnya. Semburan itu memiliki energi penghancur yang mengerikan. Lindong yang melihat Xiao Diao pada saat ini benar-benar kaget dengan kekuatan besar itu. Dan Lindong pun melongo kemudian berkata, "Xiao Diao, dia mengatakan tentang orang luar. Sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan itu? Bukannya mereka berdua itu adalah sama-sama orang dari luar?" Dan saat ini, semburan energi ungu milik Xiao Diao langsung menghantam jejak spiritual jahat itu. Dia pun berteriak dengan keras. Xiao Diao yang melihatnya tersiksa kali ini mengatakan, "Karena kau sudah mati, maka jangan pernah berpikir lagi untuk melakukan sebuah kesalahan yang bodoh. Mulai sekarang, beristirahatlah dengan tenang." Secara perlahan jejak spiritual jahat itu mulai lenyap, dan pada akhirnya benar-benar musnah oleh serangan dari Xiao Diao. Namun kekuatan spiritualnya masih tertinggal di istana Niwan milik Lindong. Kekuatan spiritual itu sangat banyak dan berhamburan di mana-mana. Xiao Diao kemudian kembali ke bentuk imutnya, dan dia berkata pada Lindong, "Lindong, lahaplah kekuatan dari jejak spiritual itu dan gunakan untuk segera naik ke master simbol surgawi." Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Baiklah." Sesaat kemudian, Lindong mulai menyerap kekuatan dari jejak spiritual yang telah hancur menggunakan batu simbol pelahap di tangannya. Dan kini, Lindong pun berkata dengan lirih,
Xiao Diao, terima kasih. Cerita kemudian berpindah ke kota Yangcheng di medan perang kuno. Suasana di kota itu pada saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan tepatnya, di menara paling indah yang merupakan pusat kota Yangcheng, awalnya tempat itu merupakan kawasan dari dinasti Lingyun dan juga dinasti Dayuan. Namun pada saat ini mereka sudah mundur dan tidak menempati lokasi itu lagi. Karena di menara paling indah pada saat ini, sudah ada dinasti yang lebih kuat yang menempati kawasan itu. Ya, mereka adalah dinasti Moyan. Mereka dengan paksa telah merebut kawasan dari dinasti Lingyun dan juga Dayuan. Dan saat ini, semua orang sedang membicarakan tentang adanya pimpinan dari 3 dinasti lain yang telah ditangkap oleh dinasti Moyan. Karena pada saat di Lembah Batu Petir, orang-orang ini berteman dekat dengan Lindong. Yang kemudian, Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno, namun tidak mau menyerahkan pada dinasti Moyan. Dan Lindong malah menghilang begitu saja. Atas kelakuan dari Lindong ini, pimpinan dari dinasti Moyan yang bernama Chen Mu menjadi murka. Dan dia menangkap siapapun yang menjadi teman dekat dari Lindong. Semua orang kini mengatakan bahwa dinasti Moyan itu benar-benar kejam. Karena mereka menggunakan cara tercela untuk menawan teman-teman dari Lindong supaya bisa memancing Lindong keluar dari persembunyiannya. Orang-orang kini mengatakan Lindong jelas bukan orang yang bodoh. Dia tahu jika dinasti Moyan itu sangat kuat. Namun jika sampai Lindong berani muncul, apakah dia masih akan berani menantang dinasti Moyan sendirian? Dan yang sangat disayangkan adalah pada saat ini 3 pimpinan dari dinasti lain yang telah ditangkap oleh dinasti Moyan adalah Moti dan juga yang lainnya. Jika Lindong tidak segera menunjukkan diri, maka kemungkinan besar Moti dan yang lainnya tidak akan pernah dilepaskan. Semua orang dari Yangcheng kini geram dengan perbuatan dinasti Moyan. Namun mereka juga tidak berani berbuat apapun karena kekuatan mereka tidak mampu melawan kekuatan dari Moyan. Semua orang pun berharap semoga saja ada jalan lain untuk Moti dan kawan-kawannya. Karena sekarang Moti, Tang Xuan, Liu Xuan, serta kelompok lainnya telah diikat dan dikurung oleh dinasti Moyan. Tubuh Moti, Tang Xuan, dan juga Liu Xuan sangat mengenaskan karena seluruh tubuh mereka penuh dengan luka. Mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang dari Moyan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Moti dan yang lainnya pada saat ini tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menahan amarah di dalam dirinya ketika mendapatkan siksaan di dalam sangkar besi raksasa. Siapapun yang dikurung di dalam kurungan besi raksasa ini akan diperlakukan seperti binatang buas. Mereka dipajang di tengah-tengah kota supaya bisa dilihat oleh semua orang. Dalam pandangan seorang kultivator, perlakuan seperti ini adalah sebuah penghinaan. Mereka lebih baik dibunuh daripada dipermalukan seperti ini. Dan orang yang menjadi pengawas untuk mengawasi Moti dan yang lainnya adalah pemuda Moyan yang pada saat itu bertarung dengan Lindong. Namanya adalah Li Pan. Dia berada di level Nirwana dan memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam dinasti Moyan. Selama ini Li Pan selalu berpikir dan juga mencari cara untuk bisa membalas dendam pada Lindong atas kekalahannya tempo dulu. Namun sampai hari ini, Lindong tidak kelihatan batang hidungnya. Selama sebulan ini, Li Pan telah menggunakan banyak cara untuk mempermalukan Moti dan yang lainnya. Dia memberikan pukulan cambuk dan menyiksa Moti serta kawan-kawannya, supaya Lindong yang bersembunyi di dalam kegelapan segera keluar dan menunjukkan diri. Namun sampai hari ini, bahkan bayangan Lindong pun tidak terlihat sedikit pun. Sambil melihat Moti dan juga yang lainnya, kini Li Pan berkata, "Lindong, orang-orang ini adalah temanmu. Jika kamu tidak segera muncul dan menyelamatkan mereka, maka reputasimu tidak akan berharga lagi di masa depan. Kamu menikmati harta karun dari penderitaan teman-temanmu. Itu ibarat kamu menusuk sendiri temanmu dari belakang. Ini sungguh perbuatan yang menyayat hati." Setelah meminum air ketuban, Li Pan pun pada saat ini menatap tajam ke arah Moti dan berkata, "Moti, kenapa kamu melihatku seperti itu? Orang yang seharusnya kamu benci bukanlah diriku, namun Lindong. Dia adalah tikus pengecut yang telah membuat kalian semua menjadi seperti ini." Tatapan mata Moti ke arah Li Pan pun menunjukkan kemarahan. Tubuhnya penuh dengan luka, namun tidak bisa melawan.
Dan tiba-tiba saja, Moti pun kini berteriak, "Jabingan kau Lipan! Jangan sampai aku bisa lepas dari tempat ini. Jika tidak, maka aku akan merobek kulit dan dagingmu. Akan kucabik-cabik tubuhmu itu menjadi banyak bagian." Lipan pun tersenyum, karena Moti sangat berani mengatakan hal itu padanya. Dan kemudian Lipan berdiri dari tempat duduknya. Dia pun mulai mengeluarkan energi Yuan yang telah dia ubah menjadi pisau milik Gusion. Sambil menatap Moti dan memegang pisau energi Yuan, Lipan pun berkata, "Moti, sepertinya siksaan selama sebulan ini belum bisa menghilangkan amarah di dalam dirimu. Mungkin karena selama ini aku masih terlihat lembut di depanmu ya. Baiklah, kalau itu maumu." Dengan cepat Lipan pun melemparkan 3 pisau Yuan ke arah Moti dan yang lainnya. Sesaat setelah itu, teriakan keras pun terdengar dari dalam kurungan raksasa, dan darah pun mulai muncrat dari tempat itu. Karena pada saat ini, terlihatlah sebuah tangan yang telah terluka dan penuh dengan darah akibat serangan pisau Yuan milik Lipan. Ternyata serangan Lipan itu tidak diarahkan pada Moti, melainkan pada orang yang ada di belakangnya. Tujuannya adalah supaya Moti melihat temannya tersiksa. Karena itu akan lebih menyakiti hatinya daripada dia sendiri yang tersiksa. Perbuatan Lipan ini membuat emosi Moti memuncak, dan dia pun menunjukkan kemarahannya. Kemudian berusaha melepas tangan yang telah dijepit menggunakan pasung besi. Moti pun kini berkata dalam hati, "Kau membuatku marah. Beraninya kau melukai mereka. Dasar kau sampah, jabingan Lipan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Moti berhasil mematahkan pasung besi yang telah menjepit tangannya dan membalas semua perbuatan Lipan dari Moyan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 22. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana menegangkan masih terjadi di kota Yangcheng, karena di pusat kota pada saat ini telah dikuasai oleh dinasti Moyan. Dan di sana, ada sebuah kurungan besar yang di dalamnya ada Moti, Tang Xuan, Liu Yuan, dan juga yang lainnya sedang dikurung untuk memancing keluar Lindong dari persembunyiannya. Melihat kesewenang-wenangan dari dinasti Moyan ini, membuat semua orang menjadi geram. Namun mereka tidak ada yang mampu melakukan perlawanan, karena mereka semua kalah kekuatan. Orang-orang pun hanya bisa mengutuk di dalam hati. Orang-orang Moyan jabingan. Mereka terlalu kejam. Dan pada saat ini, Lipan selaku pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi Moti dan juga yang lainnya di dalam kurungan raksasa pun tersenyum dan dia berkata, "Hahaha, bagus. Ekspresi seperti itulah yang ingin aku lihat dari kalian. Karena saat ini, terlihat tawanan dari Lipan yang telah luka-luka di sekujur tubuhnya. Mereka pun menangis dan tidak mampu melakukan perlawanan." Sambil tersenyum bengis, Lipan berkata dalam hati, "Teruslah berekspresi seperti itu. Aku ingin melihat kalian semua putus asa, bersedih, ketakutan, rasa sakit. Karena semua itu adalah ekspresi favorit yang sangat ingin aku lihat." Di dalam hati Lipan pun tertawa dengan keras dan dia berjoget ria, merayakan kesenangan dalam penderitaan orang lain. Di saat yang sama, perbuatan dari Lipan itu disaksikan oleh kelompok dari Liu Yuan dan juga Ling Xi yang pada saat ini berdiri di atas tembok kota. Liu Yuan yang melihat perbuatan Lipan itu pun menjadi geram dan dia pun marah dalam hati. Orang itu benar-benar keterlaluan. Dan tidak lama kemudian sebuah tangan menepuk pundak dari Liu Yuan. Ternyata itu adalah tangan Ling Xi. Dia pun melihat kemarahan dari Liu Yuan pada Lipan. Kemudian Ling Xi pun berkata, "Jangan bodoh, kemarahanmu tidak akan berguna. Ingat, dia berada di level nirwana. Lebih baik kita tidak ikut campur dan diam saja di tempat ini. Jika tidak, aku takut kita semua juga akan dimasukkan dalam kurungan itu." Amarah Liu Yuan pun pada akhirnya mereda, karena kata-kata dari Ling Xi itu ada benarnya juga. Liu Yuan kemudian mengatakan, jika besok dirinya akan pergi meninggalkan kota Yangcheng dan membawa semua anak buahnya. Kemudian Liu Yuan akan berlatih dengan keras supaya bisa menerobos ke level nirwana. Di sisi lain pada saat ini suasana makin tegang.
Lipan terus melihat ke arah Moti dengan wajah yang emosi. Dan semua orang yang melihat Lipan pun mengatakan dalam hati, "Aku benci dengan orang itu, namun aku juga tidak berani macam-macam." Orang itu benar-benar menakutkan. Moti pada saat ini meredam emosinya, karena bagaimanapun juga dia tidak akan bisa melawan Lipan. Dan sesaat kemudian, Lipan pun kini mengatakan, "Moti, kesabaranku telah habis. Aku akan membuat peraturan baru. Mulai besok, setiap hari aku akan membunuh satu orang dari kalian sampai Lindong muncul. Lebih baik sekarang kamu berdoa saja agar Lindong tidak terus bersembunyi seperti kura-kura yang berada di dalam cangkangnya. Jika tidak, maka kurungan besi ini akan menjadi tempat kematianmu." Seketika Moti dan juga yang lainnya pun ketakutan, dan kali ini Moti memberanikan diri untuk berkata, "Lipan, kau hanyalah jabingan yang kejam dan tidak punya hati. Kuingatkan padamu, Lindong tidak akan pernah muncul, tapi jika dia muncul, maka percayalah, itu akan menjadi takdir kematianmu. Kamu akan tersiksa 100 kali lipat, lebih menyedihkan dari kita semua yang ada di tempat ini." Perkataan Moti itu membuat Lipan terkejut, dan sesaat kemudian, mata Lipan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Lipan yang marah oleh ucapan Moti pun pada saat ini mengatakan, "Moti, rupanya kamu sangat berani dan keras kepala juga ya. Aturanku tidak diberlakukan besok, tapi aku akan mulai hari ini juga." Setelah berkata seperti itu, Lipan mulai mengeluarkan energi Yuan di telapak tangannya, dan dalam sekejap, energi Yuan itu pun berubah menjadi tombak energi. Orang-orang yang melihat Lipan pun pada saat ini kaget dan mereka mengatakan, "Hah? Apakah dia akan membunuh Moti?" Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, Lipan segera melemparkan tombak energi itu ke arah Moti. Tombak pun melesat dengan cepat, namun pada saat ini Moti tidak ketakutan, dan dia pun mengatakan, "Jabingan, dia benar-benar akan membunuhku." Moti yang tidak mampu berbuat apapun pada saat ini memejamkan matanya. Dia sudah pasrah jika memang hari ini akan menjadi hari kematiannya. Dan tiba-tiba saja, tombak energi itu secara mengejutkan berhenti tepat di depan kepala Moti. Tombaknya pun bergetar dengan cukup keras, namun tidak bisa menjangkau tubuh Moti yang sudah terpejam dan pasrah menunggu kematiannya. Tidak lama kemudian, dar! Tombak energi itu pun hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata tepat di hadapan Moti. Mendengar adanya ledakan di depannya, Moti pun segera membuka mata. Dia terlihat sangat kaget karena ternyata dia belum mati. Dan sesaat kemudian Moti melihat seorang pemuda dengan jubah warna hitam terbang di depan kurungan besi. Moti kemudian berkata dalam hati, Itu adalah, kenapa kamu muncul? Kamu telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh dinasti Moyan." Pemuda yang melayang itu nampak santai. Dia adalah orang yang dikenal oleh Moti selama ini. Melihat dirinya muncul, Moti pun sangat kaget dan dia sampai ingin menangis karena pemuda itu adalah Lindong yang telah menggunakan kostum baru setelah kembali berbelanja di pasar Klewer. Tidak hanya Moti yang terkejut, bahkan Tang Xuan dan juga Liu Xuan sampai tidak mampu berkata apapun lagi setelah melihat kemunculan dari Lindong. Dan Moti pada saat ini, dia pun berkata dalam hati, "Lindong, kita semua adalah teman. Aku rela jika harus mati supaya dirimu selamat, dan kita semua tidak akan membencimu jika kamu tidak menyelamatkan kami. Namun lagi-lagi kamu tetap datang untuk menolong kita. Lindong, sudah lama sekali aku tidak melihatmu." Mata Moti pada saat ini mulai berkaca-kaca dan dia tidak bisa menahan air mata yang keluar. Melihat Lindong sudah muncul pada saat ini, orang-orang dari Moyan segera mengaktifkan energi Yuan mereka dan siap melakukan pertarungan. Lipan kemudian berkata, "Lindong, akhirnya kau muncul juga." Lindong pun pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Lipan. Dia kali ini mengangkat tangan dan mengarahkan pada kurungan besi raksasa. Kemudian Lindong berkata, "Hancurlah.
Dia pun mengepalkan tangan itu dan sebuah ledakan terdengar sangat keras. Karena pada saat ini kurungan besi raksasa itu telah hancur lebur oleh kekuatan spiritual milik Lindong yang sekarang sudah menembus master simbol surgawi dan kekuatannya setara dengan seorang nirwana. Kurungan besi raksasa itu bagi seorang Lindong saat ini hanyalah seperti sangkar kayu biasa yang mudah untuk diremuk. Dan dengan kekuatan spiritual, Lindong juga menghancurkan semua tali dan pasung besi yang telah menahan Moti dan kawan-kawannya. Mereka semua kemudian berdiri dan bersorak. Kita terselamatkan, ini luar biasa. Li Pan yang melihat Lindong tidak menjawab kata-katanya pada saat ini berkata dengan lirih, "Bocah itu lagi-lagi mengabaikanku." Setelah menyelamatkan Moti dan juga yang lainnya, kini Lindong melihat ke arah Li Pan dan berkata, "Suruh Chenmu keluar sekarang." Kata-kata itu terdengar cukup sepele, namun mampu membuat semua orang menjadi terkejut sampai-sampai mau meninggoy. Mereka semua kaget dengan ucapan Lindong dan mengatakan, bocah itu berani menantang dinasti Moyan." Di sisi lain, Liu Yuan yang mendengar kata-kata dari Lindong juga sangat kaget. Dia kemudian berkata dalam hati, kekuatan Lindong masih berada di puncak manifestasi. Namun dia sangat berani datang ke tempat ini, bahkan menantang secara terang-terangan barisan dari Moyan. Li Pan yang mendengar kata-kata dari Lindong pun dia tersenyum kemudian mengatakan, "Lindong, kamu datang hanya untuk menyelamatkan teman-temanmu dan mengorbankan dirimu sendiri. Perbuatanmu itu membuatku sangat terharu. Sampai-sampai aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kebaikan hatimu. Namun kau harus ingat, ada harga yang harus kau bayar untuk menunjukkan semua perbuatan baikmu itu. Karena kau sudah muncul di tempat ini, maka aku akan menyambutmu dengan senang hati dan aku akan segera membuatkan kurungan khusus bagimu." Dan lagi-lagi, ucapan Li Pan itu tidak digubris oleh Lindong, karena pada saat ini Lindong malah mengobrol dengan Moti. Dia bertanya, apakah Moti dan juga yang lainnya baik-baik saja. Moti dan Tang Xuan kini menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan terima kasih atas pertolongan dari Lindong. Lindong kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaan dari trio Moling saat ini? Pada saat Lindong mengobrol itu, Li Pan yang melihatnya menjadi diam membatu karena ternyata selama dia koar-koar, Lindong tidak menggubris dirinya. Mengenai pertanyaan dari Lindong yang menanyakan keadaan dari trio Moling, Moti pun menjawabnya bahwa setelah Lindong menghilang, trio Moling segera pergi dari kota Yangcheng. Sampai saat ini, mereka tidak kembali karena trio Moling merasakan permusuhan antara Lindong dengan dinasti Moyan. Maka mereka memutuskan diri untuk pergi secara diam-diam. Mendengar penjelasan dari Moti, Lindong pun berkata lirih, "Bagus." Dan sekarang Lindong mengatakan, "Moti dan yang lainnya, kalian semua telah menderita karenaku. Maka dari itu, serahkan urusan dinasti Moyan ini padaku saja. Kalian pergilah untuk menyembuhkan diri kalian." Moti pun menjawab perkataan dari Lindong. "Tidak apa-apa Lindong, aku tahu jika kekuatanku pada saat ini tidak begitu besar. Tapi jika kita semua bekerja sama, aku yakin kita masih bisa membantumu untuk mengatasi dinasti Moyan sialan itu." Di sisi lain, Li Pan sangat geram karena Lindong benar-benar mengabaikannya. Dia pun berkata dalam hati, "Bocah ini dari awal sampai akhir selalu mengabaikanku. Japingan kau Lindong. Aku akan memotong-motongmu menjadi daging-daging kecil." Li Pan yang diabaikan dan tidak dianggap oleh Lindong pada saat ini benar-benar malah besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bertarung kembali dengan Li Pan? Dan apakah Lindong bisa mengalahkan Li Pan serta membalas kekejaman dari dinasti Moyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 23. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di kota Yangcheng. Moti yang diselamatkan oleh Lindong kali ini berterima kasih banyak padanya karena pada akhirnya Moti tidak jadi mati oleh serangan dari Li Pan. Dan Moti pun mengatakan
Jika dinasti Moyan ini bukanlah kekuatan yang biasa, jika Lindong akan menghadapi dinasti Moyan, maka Moti dan juga yang lainnya akan ikut membantu dan bertarung bersama. Itu pun jika diizinkan oleh Lindong. Dan menurut Moti, lebih baik sekarang Lindong mundur dulu. Jika kekuatan Yuannya sudah naik level, di masa depan nanti Lindong bisa kembali dan menuntut balas atas semua perbuatan jahat dari dinasti Moyan. Mendengar saran dari Moti, Lindong pun hanya tersenyum dan dia kemudian mengatakan, "Moti, kau dan juga yang lainnya telah berkorban untukku. Sekarang lebih baik kalian mundur dan melakukan penyembuhan diri. Serahkan sisanya yang berada di tempat ini pada aku." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun berjalan maju untuk menghadapi Lipan dan juga yang lainnya. Sedangkan Moti dan Tang Xuan hanya mampu melihat Lindong berjalan sendirian tanpa bisa menghentikannya. Setelah dekat dengan tempat Lipan berada, kali ini Lindong mengatakan, "Di mana pria yang bernama Chen Mu? Suruh keluar dia sekarang." Lipan pun menjawab perkataan dari Lindong. "Dia tidak ada di tempat ini. Kakak senior Chen Mu telah meninggalkan kota Yangzheng. Dan tempat ini sekarang adalah wilayah kekuasaanku. Lindong, seharusnya kau senang karena kakak Chen Mu tidak ada di tempat ini. Jika tidak, mungkin sekarang kamu tidak akan berani berdiri di tempat ini. Ayolah Lindong, sekarang aku memiliki banyak waktu luang untuk bermain dengan bonekamu. Sedangkan di sisiku, ada 4 orang setengah nirwana yang seharusnya sudah cukup untuk bermain-main denganmu." Dengan tatapan mata yang sadis dan senyum yang sinis, Lipan pun mengatakan, "Majulah kalian, bawa Lindong kepadaku." 4 orang setengah nirwana pun segera meluncur ke arah Lindong. Hal ini membuat Moti yang melihatnya menjadi geram dengan kelakuan dari Lipan. Namun Lindong pada saat ini tidak takut sama sekali. Dia masih bersikap santai seperti biasanya. Dan dengan tenang, Lindong pun mengangkat tangan kanannya. Sebuah energi alam semesta mulai berkumpul di telapak tangan Lindong. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengibaskan tangannya sambil menatap tajam ke arah 4 orang setengah nirwana yang akan menyerangnya. Dan akhirnya, srak! Sebuah kepulan asap tebal pun muncul di tempat 4 orang nirwana yang terbang ke arah Lindong. Semua orang yang melihatnya pun sangat kaget. Bahkan Moti juga sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Karena pada saat ini, 4 orang setengah nirwana dari dinasti Moyan semuanya telah jatuh terkapar. Mereka pun merintih karena kesakitan. Orang-orang yang melihat hal itu kemudian berkata, "Apa yang terjadi?" Lindong hanya mengibaskan tangannya saja, dan 4 orang itu semuanya terkapar tidak berdaya. Sebuah cap tangan pada saat ini muncul di wajah 4 orang dari Moyan. Mereka yang terjatuh terlihat sangat menderita dan bahkan sampai memuntahkan darah. Lipan yang melihat hal itu pun sontak berkata, "Kekuatan mental." Liu Yuan juga sangat kaget dengan kekuatan Lindong saat ini. Dia pun melongo dan berkata dalam hati, ternyata Lindong bukan hanya seorang kultivator energi Yuan, dia juga seorang ahli kekuatan mental. Setelah menumbangkan 4 orang dari dinasti Moyan, ekspresi Lindong masih B aja. Sedangkan Lipan pada saat ini sangat heboh. Dia kemudian berteriak, "Lindong, apakah dirimu pada saat ini sudah menjadi master surgawi?" Mendengar teriakan Lipan itu, semua orang sangat kaget dan mengatakan, "Hah? Master surgawi? Bukankah berarti Lindong saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan nirwana?" Moti yang berada di belakang Lindong pun memandanginya dengan raut wajah yang tidak percaya. Yang kemudian Moti mengatakan, "Tidak kuduga, aku hanya tidak melihatmu selama 1 bulan. Dan saat ini, Lindong, kau sudah benar-benar meninggalkan kami semua jauh di belakang." Lipan sambil terus memandangi Lindong kini mengatakan, "Aku mengerti sekarang kenapa kamu berani muncul. Ternyata kamu memiliki kemampuan yang bisa kau andalkan." Dengan tatapan sinisnya, Lipan berkata dalam hati, "Aku masih memiliki beberapa junior setengah nirwana di tempat ini. Ditambah dengan 2 orang nirwana semu. Jika Lindong maju bersama dengan bonekanya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan kita." Tidak lama kemudian, beberapa anak buah dari Lipan yang ada di atas menara kali ini mulai turun. Dengan cepat mereka pun membentuk formasi boyband korengan di hadapan Lindong. Sambil membentuk formasi itu, orang yang berada di tengah-tengah barisan pun kini berteriak, "Kita adalah satu. Formasi pertempuran dinasti Moyan." Lindong yang melihat mereka bertingkah aneh
Dia hanya diam saja. Sementara Moti kali ini menjadi sangat kaget dan berkata dalam hati, itu adalah formasi terkuat mereka. Dan orang-orang yang melihatnya juga mengatakan, Moyan memang layak menjadi eksistensi terkenal dalam dinasti tingkat tinggi. Mereka memiliki formasi boyband yang sangat cantik. Setelah anak buahnya membentuk formasi, pada saat ini Lipan mulai menatap Lindong dan dia berkata, Lindong, jika kamu menuruti perintahku untuk menyerahkan kunci rahasia kuno, maka permasalahanmu dengan dinasti Moyan saat ini akan aku hapuskan. Lindong pun hanya bersikap santai dan tidak takut dengan para lelaki yang beraliran K-pop itu. Karena sejatinya, menurut Lindong, lelaki sejati itu harusnya beraliran dangdut koplo. Karena sikap Lindong masih acuh tidak acuh, Lipan pun kembali berkata, Lindong, aku tahu jika pada saat ini kamu adalah master surgawi, tapi aku masih harus memberitahumu satu hal. Di antara dinasti yang telah dilenyapkan oleh dinasti Moyan kami, mereka semua tidak kekurangan ahli nirwana yang kuat. Sontak kata-kata dari Lipan yang cukup keras itu membuat banyak orang panik. Di antaranya adalah Liu Xuan dan juga Tang Xuan. Mereka pun berkata dalam hati, ini adalah ancaman bagi Lindong dari dinasti Moyan. Bahkan ahli nirwana yang kuat bisa mereka lenyapkan dengan mudah. Lindong dalam bahaya sekarang. Lipan kemudian mengepalkan tangan dan dia menatap Lindong dengan mata yang tajam lalu berkata, Lindong, apakah dirimu ingin berteman dengan kita ataukah kamu memilih menjadi musuh dinasti Moyan? Semua itu tergantung keputusanmu saat ini. Lindong kemudian menunduk dan dia tersenyum. Lipan yang melihat Lindong kemudian mengatakan dalam hati, hehe, sepertinya bocah itu akan memilih untuk tunduk pada Moyan. Tidak lama kemudian Lindong mengangkat tangan dan dia menunjuk Lipan yang masih berada di menara. Lindong sedikit tersenyum lalu berkata dengan tegas, bawa orang-orangmu yang beraliran K-pop ini keluar dari Yangcheng. Lipan pun kaget dengan ucapan dari Lindong. Dia kemudian menjadi marah. Lindong, kamu benar-benar keras kepala. Tapi karena kamu sudah membuat pilihan, maka kamu jangan menyesalinya. Dan saat ini, Lipan pun turun dari menara sambil mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dia meluncur dengan cepat ke arah Lindong, kemudian melancarkan tinju 10.000 binatang. Berbagai macam bentuk wajah dari binatang pun muncul dari tinjuan Lipan dan langsung mengarah pada Lindong. Melihat hal itu, Lindong segera mengangkat tangan dan dia mengumpulkan energi alam semesta. Dia menatap tajam ke arah tinjuan dari Lipan dan kemudian berkata dalam hati, ketika berada di dalam istana Niwanku, aku telah menyerap kekuatan spiritual dari mayat kuno itu. Dan aku secara tidak langsung mendapatkan kenangan tentang bagaimana dia memanipulasi kekuatan mental selama dia hidup. Tidak lama kemudian Lindong yang sudah menyerap energi alam semesta pun pada saat ini memanipulasi menjadi telapak tangan petir yang langsung diarahkan pada tinju Lipan. Dan Lindong berkata dalam hati, aku ingin melihat sejauh mana kekuatanku ini mampu menghadapi tinjunya. Benturan antara telapak tangan petir dan tinju 10.000 hewan kali ini terjadi di udara. Namun saat tinju milik Lipan itu menyentuh tapak petir milik Lindong, semua tinjunya langsung lenyap satu persatu. Bahkan Lipan pada saat ini sampai terdorong mundur cukup jauh. Dia yang tidak mampu menghadapi Lindong pun berteriak, aku tidak percaya bocah sepertimu yang baru saja menjadi master surgawi bisa mengalahkanku. Aku ingin melihat seberapa jauh dirimu bisa menggunakan kekuatan spiritualmu itu. Lindong pun segera melesat cepat ke arah Lipan. Dia saat ini sudah memegang petir di tangannya dan Lindong berkata, bagus, kamu akan segera melihat betapa tajamnya seranganku ini. Dengan tatapan mata yang penuh kemarahan, Lindong pun berteriak, telapak tangan petir. Setelah itu, dia segera meluncurkan serangan telapak tangan petir yang mengerikan itu ke arah Lipan. Dan kini, di hadapan telapak tangan petir milik Lindong, tubuh Lipan hanya sebesar kecoa. Telapak tangan itu pun meluncur dan siap menghantam tubuh Lipan. Namun Lipan yang tidak mau kalah, dia segera mengaktifkan tubuh emas nirwana. Dia pun menatap telapak tangan yang meluncur padanya sambil berteriak, Lindong, kamu ingin bertarung denganku? Setelah itu Lipan meluncur dengan tubuh nirwananya untuk menghadapi serangan telapak tangan petir milik Lindong. Dan kemudian benturan keras pun terjadi di udara.
Suara dengungan dari benturan itu membuat semua orang menjadi ngeri dan mereka memilih untuk menjauh dari lokasi pertarungan daripada terkena efeknya. Dan pada akhirnya ledakan besar pun terjadi. Dalam benturan yang menimbulkan ledakan itu, pada saat ini keluarlah seseorang yang langsung terdorong cukup jauh. Liu Yuan dan juga Ling Xi terlihat sangat kaget dan mereka berkata, "Lihat, ada yang terlempar keluar." Ternyata itu adalah Li Pan. Saat ini, raut wajah dari Li Pan menunjukkan kemarahannya pada Lindong. Dia kalah dalam adu kekuatan. Bahkan saat ini, banyak petir menyelimuti tubuh Li Pan akibat efek serangan tangan petir milik Lindong. Li Pan pun geram dan dia berkata dalam hati, "Sialan, petirnya terus-menerus keluar masuk di dalam tubuhku. Ini membuatku sangat sakit sampai kayak mau meninggoy. Orang ini baru saja naik ke Master Surgawi. Tapi bagaimana bisa dia memiliki kekuatan mental yang sangat mengerikan?" Raut wajah dari Li Pan seketika menjadi panik, mengetahui fakta bahwa kekuatan mental milik Lindong tidak bisa dianggap remeh. Lindong pun tersenyum ke arah Li Pan dan dia berkata, "Kekuatan nirwana milikmu ternyata B aja, tidak sekuat bualan mulutmu itu." Kata-kata dari Lindong itu sekali lagi membuat Li Pan merasa direndahkan. Namun dia saat ini diam saja karena dia sadar dirinya sudah tidak mampu melawan Lindong. Sambil terus melihat Li Pan, kali ini Lindong berkata dalam hati, "Orang ini, jika dibandingkan dengan Shenmu dan Mu Hongling, dia benar-benar tidak ada apa-apanya. Namun aku heran, kenapa dia bisa naik ke level nirwana? Atau mungkin keberuntungannya cukup bagus." Li Pan yang marah oleh ucapan dari Lindong pun dia pada saat ini kemudian berteriak, "Kau jangan sombong dan berpuas diri, Lindong. Kau sekarang telah menyinggung dinasti Moyanku. Akan kupastikan bahwa di masa depan nanti kau tidak akan memiliki kehidupan yang damai." Lindong yang mendengar ocehan dari Li Pan itu menjadi sangat kesal. Dia pun kembali membentuk petir di tangannya dan langsung melemparkan ke hadapan Li Pan. Melihat serangan itu, Li Pan segera melompat untuk menghindari petir dari Lindong. Karena sudah sangat emosi, Lindong pun menatap Li Pan dengan mata yang tajam, kemudian kembali mengumpulkan petir di tangannya dan Lindong berkata, "Kau selalu mengoceh bahwa aku menyinggung dinasti Moyanmu dan kau selalu mengancamku. Sepertinya hari ini akan sangat bagus jika aku memberikanmu sedikit pelajaran." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan menghajar Li Pan sampai mati? Karena dia sudah membuat Lindong geram hari ini yang selalu mengunggul-unggulkan dinasti Moyan miliknya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 24. Oke lah, nggak usah caci-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita kembali ke waktu beberapa menit yang lalu. Saat itu kelompok junior dari Moyan muncul di hadapan Lindong dan mereka langsung membentuk formasi pertempuran boyband korengan. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi untuk sementara waktu. Lindong yang melihat formasi aneh itu pun hanya bisa diam saja. Seorang junior yang menjadi titik pusat dari formasi itu pun berkata, "Haha, mari kita beraksi dan menunjukkan kekuatan. Lindong, seharusnya pada saat ini kau takut dengan aura kita. Dengan formasi ini, kita akan mengalahkanmu." Junior sebelah kiri kemudian berkata, "Lindong, apakah dia tidak takut dengan kita?" Dan junior sebelah kanan kali ini menimpali. Sepertinya keberadaan kita tidak dipedulikan olehnya. Karena pada saat itu, tiba-tiba saja Li Pan maju untuk menyerang Lindong sendirian. Lindong pun kemudian menggunakan telapak tangan petir untuk bertarung dengan Li Pan. Junior yang membentuk formasi dalam sekejap merasa tidak dibutuhkan lagi. Mereka kemudian mengatakan, kakak senior Li Pan telah memulai pertarungan dengan Lindong secara langsung. Tapi sepertinya dia akan kalah. Apa yang harus kita lakukan? Rekan dari Moyan yang tadi menjadi titik pusat kali ini berkata, "Mustahil, Lindong tidak akan bisa mengalahkan kakak Li Pan. Formasi kita barusan telah membuat Lindong terkejut. Setelah beberapa saat pertarungan, aku yakin bahwa kakak Li Pan pasti akan bisa menekan Lindong." Dan sesaat kemudian, Li Pan pun terlempar oleh pukulan dari Lindong. Junior yang melihat hal itu pun kemudian berkomentar, "Hah? Kakak Li Pan telah dikalahkan dan dia saat ini terlempar oleh Lindong. Ayo, kita kabur saja. Ini adalah pertempuran antara dirinya dengan Lindong.
Kita tidak perlu membantu kakak Lipan, karena ini pasti akan melukai harga dirinya. Junior Moyan memang berbeda. Melihat seniornya kalah, mereka malah mau kabur, padahal Lipan sedang kesulitan menghadapi Lindong. Dan saat ini, Lindong sudah geram dengan Lipan. Dia kembali menyerap energi alam semesta dan memanipulasinya menjadi petir. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun melihat ke arah Lipan. Dia melemparkan pukulan petirnya, namun kali ini Lipan mampu menghindari serangan dari Lindong, dan serangan petir itu hanya menghancurkan tanah di depan Lipan. Moti yang melihat kekuatan Lindong pun menunjukkan raut wajah yang tidak percaya, dan dia pun berkata dalam hati, "Seorang ahli nirwana yang dapat mengendalikan hidup dan mati kita, pada saat ini telah dipukuli begitu parah oleh Lindong. Gila, Lindong benar-benar gila." Dan terlihatlah Lipan pada saat ini sudah penuh dengan luka. Dia pun sangat marah, namun tidak bisa berbuat banyak di hadapan Lindong. Lipan kemudian berkata dalam hati, "Aku benci ini semua. Tidak bisakah aku benar-benar mengalahkan bocah itu?" Karena sudah sangat terpojok, Lipan saat ini baru ingat rencana awalnya, jika dia ingin menghajar Lindong menggunakan formasi pertempuran. Lipan kemudian menoleh ke arah juniornya dan berteriak, "Bentuk formasinya, cepat!" Para junior yang tadi dilupakan dan menjadi gabut, pada akhirnya kini menunjukkan ekspresi senang karena mereka merasa dibutuhkan kembali. Dalam sekejap, mereka menuju ke arah Lipan dan segera membentuk formasi pertempuran dengan Lipan sebagai titik pusatnya. Pada saat itu, mereka berkata, "Kakak senior Lipan, ini adalah gaya terbaru yang telah kita ciptakan dan kita latih dalam formasi pertempuran. Ini pasti akan memberikan Lindong sebuah kejutan yang menakjubkan." Lipan kemudian berteriak, "Apa-apaan kalian ini? Cepat selesaikan formasinya!" Lindong yang masih melayang di udara pun menyaksikan proses pembentukan formasi pertempuran dari Moyan. Dia pun kini berkata dengan lirih, mereka akan mengintimidasiku dengan gerakan-gerakan aneh itu. Cukup menarik sih, tapi kemungkinan akan sangat merepotkan jika formasi besar mereka telah terbentuk." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mengarahkan telapak tangannya ke arah formasi pertempuran. Dan kali ini, tangan Lindong mulai mengeluarkan cahaya merah yang cukup terang. Yang ternyata, Lindong mengeluarkan Rehan dari tempat persembunyiannya dan langsung mengobrak-abrik formasi boyband dari Moyan itu. Dalam sekejap formasi itu pun ambyar, junior Moyan terlempar semuanya. Dan tanpa basa-basi lagi, Rehan pun menghajar mereka semua sampai terpental ke udara. Kali ini Rehan terlihat sangat menikmati pesta pembantaian ini. Lipan yang melihat Rehan pun sangat kaget dan dia berteriak, "Semuanya lari! Hati-hati dengan boneka itu!" Namun peringatan dari Lipan itu telah terlambat, karena pada saat ini seluruh juniornya telah menjadi bulan-bulanan dari Rehan. Mereka yang terlempar seperti mainan pun berkata dalam hati, "Jika kita tahu sebelumnya, pasti kita akan segera menyelesaikan formasi dan tidak membuang-buang waktu." Pada saat pembantaian dilakukan oleh Rehan, Lipan sebenarnya akan menghentikannya, namun tiba-tiba saja tanah di bawahnya mulai retak dan terbuka. Kemudian keluarlah tanah-tanah yang runcing, yang dikendalikan menggunakan kekuatan mental yang sangat ganas. Tanah runcing itu seperti ular berbisa, yang terus keluar dari dalam tanah dan langsung mengejar Lipan. Hal itu membuat Lipan hanya bisa menghindar, dan dalam sekejap, dia benar-benar blank, tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan junior dari Moyan, kali ini telah terluka parah karena telah dibantai oleh Rehan. Dua orang nirwana semu pun mencoba menggabungkan kekuatan untuk melawan Rehan. Namun mereka juga gagal, karena Rehan lebih kuat dari mereka. Dan pada akhirnya, dua junior nirwana semu itu tidak mampu berbuat banyak. Lipan yang melihat hal itu pun berkata lirih, "Boneka darah sialan." Dan kemudian, Lipan yang frustasi kali ini tertawa dengan keras. "Lindong, kau benar-benar kejam. Tapi kau jangan senang dulu, meskipun ketiga rekanmu itu telah melarikan diri. Tapi saat ini, kakak senior Chenmu sedang mencari mereka dan akan segera menangkapnya. Ketika mereka sudah terjatuh di tangan dinasti Moyan, pada saat itu juga, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Sampai jumpa lagi." Hahaha. Setelah berkata seperti itu, Lipan segera kabur. Ucapan Lipan tadi yang telah mengancam Lindong akan menangkap trio Moling membuat Lindong menjadi geram. Dia kembali membentuk petir di tangannya dan kini Lindong berkata,
Tampaknya dinasti Moyan ini benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemek yang bisa diremas kapanpun. Jika kalian ingin berbuat seperti itu, maka aku juga bisa berbuat lebih pada kalian. Dan kini, langit pun mulai mengeluarkan petir yang menyambar-nyambar. Karena petir itu dikendalikan oleh Lindong sebagai master surgawi yang bisa mengendalikan energi alam semesta. Dan tidak lama kemudian, Lindong yang sudah marah dengan Lipan dan juga dinasti Moyan pun pada saat ini melihat tajam ke arah Lipan dan berkata, "Petir dari langit yang hebat." Keluarlah. Dalam sekejap, petir itu mulai keluar dan akan menyambar Lipan serta yang lainnya. Tidak lama kemudian, dar! Tubuh Lipan pun benar-benar tersambar oleh petir yang dipanggil oleh Lindong. Dia pun berteriak dengan keras karena kesakitan. Lipan kemudian berhenti karena merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia pun kemudian menoleh pada Lindong dan berteriak, "Lindong, jika kamu berani membunuhku, maka dinasti Moyan akan membuatmu membayar 1000 kali lipat." Lindong pun melihat tajam pada Lipan dan berkata, "Awalnya aku tidak ingin membunuh seorang pembunuh sepertimu. Namun sekarang, jika aku mundur, maka dinasti Moyanmu tidak akan bertobat. Mereka akan terus berbuat jahat, dan mereka juga pasti akan tetap mengejarku." Sesaat kemudian Lindong mulai membentuk tombak energi. Dia pun tersenyum ke arah Lipan dan mengatakan, "Aku ingin melihat setelah aku membunuhmu, apa yang bisa dilakukan oleh dinasti Moyan kebanggaanmu itu pada aku." Tidak lama kemudian, sras! Lindong pun melemparkan tombak energi ke arah Lipan. Semua orang yang melihatnya pada saat ini terkejut, karena Lindong berani membunuh seorang nirwana dari dinasti Moyan yang terkenal mengerikan. Tombak yang dilemparkan oleh Lindong pun melesat dengan cepat ke arah Lipan, merasa dirinya dalam bahaya yang besar. Lipan pun segera mengaktifkan tubuh emas nirwana. Dia pun menahan tombak energi dengan tubuh emasnya sampai terseret dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dan akhirnya Lipan pun berhenti. Dia kemudian berkata dalam hati, "Akhirnya berhenti juga. Setelah ini, aku akan benar-benar mencari orang untuk mengejar dan membunuh Lindong, supaya dia terlihat seperti anjing yang ketakutan dan berlarian untuk bersembunyi." Di saat Lipan sudah merasa lolos dari serangan Lindong, tiba-tiba saja, mak jreng, Rehan pun muncul di hadapan Lipan. Rehan pun kemudian mengepalkan tinjunya dan langsung meninju tombak energi yang masih dipegang oleh Lipan di depan dadanya. Sekali lagi Lipan pada saat ini terlempar akibat tinjuan dari Rehan. Namun dia sekarang sudah tidak berteriak, karena tinjuan Rehan di tombak energi itu membuat tombaknya menusuk dan menembus dada Lipan. Dia pun pada saat ini terkapar di tanah dengan darah yang berceceran. Melihat hal ini, Liu Yuan dan juga Ling Xi menjadi tercengang. Mereka kemudian mengatakan, Lindong benar-benar membunuh Lipan. Setelah insiden ini menyebar, maka itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang besar, karena Lindong sudah benar-benar berani menyinggung dinasti Moyan. Di masa depan mulai hari ini, hari-hari di medan perang kuno pasti akan sangat mencekam dan menyedihkan, karena Lindong benar-benar terlalu berani. Lipan yang saat ini sekarat, dia masih bisa tersenyum pada Lindong, dan sesaat kemudian dia pun meledakkan dirinya. Lindong yang melihat hal itu pun segera menghindar, dan dia mengatakan, dia benar-benar meledakkan diri. Tidak lama setelah itu, sebuah energi hitam bergambar simbol dinasti Moyan melesat ke arah Lindong dengan cepat. Hal itu pun tidak bisa dihindari oleh Lindong saat ini. Dan pada akhirnya, energi itu pun mengenai dada Lindong. Simbolnya mulai menempel kuat di tubuh Lindong. Karena itu adalah segel simbol pelacak. Kalau bahasa sekarang adalah GPS lah. Dan sesaat kemudian, muncullah bayangan Lipan yang besar di hadapan Lindong, kemudian memberikan sebuah pesan. Lindong, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan bisa kabur. Kamu akan diburu seperti anjing yang menyedihkan oleh dinasti Moyanku. Lindong yang melihat bayangan itu kemudian berkata dalam hati, apa ini sebenarnya? Raut wajah Lindong pun sedikit menjadi panik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa meloloskan diri dari kejaran dinasti Moyan? Karena pada saat ini, dirinya sudah terkena segel pelacak yang akan membuat keberadaan Lindong selalu diketahui oleh orang-orang Moyan.
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 25. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut setelah kematian Li Pan yang terluka parah karena dadanya tertembus tombak energi milik Lindong. Dia pun pada akhirnya meledakkan diri. Namun dalam ledakan itu, Li Pan juga melemparkan segel pelacak yang langsung menempel di tubuh Lindong. Setelah Li Pan menyampaikan pesan bahwa Lindong akan seperti anjing yang kesepian yang selalu diburu oleh dinasti Moyan, dia kemudian menghilang. Lindong kemudian mengecek tubuhnya dan dia menemukan sebuah simbol yang menempel kuat di dadanya. Dan Lindong kali ini berkata, "Apa ini? Tanda ini baru saja memasuki tubuhku dan menempel seperti ini." Xiaodio kemudian muncul dan dia mengatakan bahwa itu adalah segel pelacak yang merupakan metode khusus untuk melacak seseorang. Dan karena segel itu telah menempel di tubuh Lindong, maka saat ini orang-orang dari Moyan akan bisa dengan mudah menemukan lokasi Lindong dimanapun dia berada. Lindong melirik segel itu dan kemudian berkata, benar-benar merepotkan." Dia pun bertanya pada Xiaodio, apakah segel ini bisa dihilangkan? Xiaodio menjawab, sedikit sulit, karena segel itu terbuat dari sisa kekuatan hidup Li Pan yang sepenuhnya dituangkan ke dalamnya sebelum dia mati. Maka dari itu membuat segelnya menempel kuat dan tidak mudah untuk dihilangkan. Jikapun bisa, pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Karena memang sudah seperti ini, maka Lindong tidak akan mengambil pusing lagi. Dia kemudian mengambil tas Qiankun milik Li Pan yang sudah mati. Setelah memegang tas itu, Lindong pun tersenyum dan mengatakan bahwa seharusnya banyak harta yang ada di dalam tas milik Li Pan ini, karena dia adalah orang penting dari dinasti Moyan. Anak buah Li Pan yang tidak memiliki pimpinan lagi. Mereka pun ketakutan melihat Lindong yang telah berhasil membunuh seniornya. Nyali mereka menciut dan tidak berani lama-lama di kota Yangcheng. Dan dalam sekejap, mereka semua pun kabur terbirit-birit seperti burung dan binatang buas yang menyebar kemana-mana. Namun Lindong tidak mengejar mereka semua, karena hal itu tidak penting juga. Lagi pula, berita tentang pembunuhan Lindong terhadap Li Pan juga tidak akan bisa disembunyikan, dan pasti akan menyebar dengan cepat. Dan pada saat ini, Lindong kemudian berjalan menuju arah Moti dan juga yang lainnya. Moti yang melihat Lindong telah membunuh Li Pan terlihat cengох dan belum percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak lama kemudian Moti pun berteriak, "Lindong, kau benar-benar membunuh Li Pan. Jika tidak ada bau darah yang menyelimuti kota ini karena Li Pan meledakkan diri, maka tidak ada yang menyangka jika Lindong benar-benar membunuh Li Pan saat ini." Sambil tersenyum, Lindong pun berkata pada Moti, "Sudahlah, sekarang masalah di tempat ini sudah aku bereskan. Kita tidak perlu khawatir apakah kelak akan datang masalah yang besar ataukah masalah yang kecil. Bahkan jika aku membiarkan Li Pan kabur, dinasti Moyan itu tetap tidak akan melepaskanku di masa depan." Moti lalu bertanya, apa yang akan dilakukan Lindong selanjutnya? Lindong pun menjawab bahwa dia akan berkeliling dan menyusuri seluruh medan perang kuno ini. Karena medan perang kuno ini sangat besar dan tidak perlu takut jika tidak ada tempat untuk dituju. Meskipun dinasti Moyan itu kuat, namun mereka belum mencapai kekuatan yang bisa menutupi seluruh langit dengan satu tangan. Dan untuk saat ini, Lindong akan pergi sendirian. Dia tidak bisa ikut bersama dengan kelompok Moti dan juga yang lainnya. Moti pun menjawab tidak apa-apa. Dan Moti berterima kasih dengan pertolongan Lindong hari ini. Di masa depan nanti, jika mereka dipertemukan kembali, maka Moti dan juga yang lainnya akan membalas semua kebaikan Lindong selama ini. Setelah mengatakan hal itu, kelompok Moti pun pamit untuk pergi. Mereka segera meninggalkan kota Yangcheng karena tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali setelah insiden hari ini yang membuat Li Pan dari dinasti Moyan meninggoy. Lindong pun hanya melihat kepergian Moti dan juga yang lainnya sambil berdada-dada sebagai ucapan selamat tinggal. Di sisi lain, Liu Yuan mengacungkan jempol ke arah Lindong dan mengatakan dalam hati, sepertinya Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali dengan dinasti Moyan. Dan dia pasti akan bisa memecahkan masalah serta kesulitan yang dia hadapi. Dan mungkin malah akan menjatuhkan dinasti Moyan untuk selamanya. Kejadian hari ini menurut Liu Yuan akan membuat reputasi Lindong menyebar dengan cepat di seluruh medan perang kuno.
dan mungkin saja dia akan dilirik oleh sekte super. Lindong yang melihat Liu Yuan mengacungkan jempol padanya, kali ini menanggapinya dengan ayunan tangan. Dan setelah itu, kelompok Liu Yuan dan juga Ling Zi juga pergi meninggalkan kota Yangcheng, karena tempat ini sudah menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan tidak layak ditinggali. Dan pada saat ini, semua orang benar-benar meninggalkan kota Yangcheng. Lindong menatap mereka semua dan berkata dalam hati, "Dinasti Moyan, jika selama ini tidak ada orang yang berani menyentuhmu, maka aku Lindong akan mencobanya. Kalian hanya sekumpulan orang sombong." Hal itu dikatakan Lindong dengan tatapan mata yang tajam dan tangan yang mempal kuat, seolah dia akan meratakan dinasti Moyan yang kejam itu sampai ke akarnya. Cerita kemudian berlanjut 3 hari kemudian di suatu tempat dalam pegunungan medan perang kuno ini. Di sana ada Chen Mu dan juga juniornya yang sedang memburu trio Moling. Si junior kali ini berkata, "Kakak senior, ketiga bocah itu benar-benar licik dan licin. Kita sudah mencarinya selama beberapa hari, namun bahkan bayangan mereka pun tidak bisa kita temukan." Chen Mu tidak mengomentari ucapan dari juniornya, namun pada saat ini dia berkata dalam hati, menyebalkan. Sepertinya ini tidak bagus." Dan tiba-tiba saja tas Qian Kun yang ada di pinggang Chen Mu saat ini bergetar dan mengeluarkan cahaya. Tidak lama kemudian keluarlah sesuatu dari dalam tas itu. Seketika raut wajah Chen Mu menjadi terlihat sangat kaget. Ternyata itu adalah papan batu informasi. Jadi jika terjadi sesuatu dengan anggota dari dinasti Moyan, maka papan batu informasi itu akan keluar dan memberikan informasi yang terbaru. Dan pada saat ini papan batu itu pun melayang di depan Chen Mu. Kedua junior dari Moyan yang mengikuti Chen Mu langsung memberikan hormat, karena saat ini dari papan batu informasi itu keluarlah sosok penting di dalam dinasti Moyan yang pada saat ini namanya belum diketahui. Namun sosok ini nampaknya lebih kuat dari Chen Mu. Tidak lama kemudian sosok itu pun berkata, "Chen Mu, Li Pan telah terbunuh." Chen Mu kemudian bertanya, "Apakah itu dilakukan oleh Lindong?" Sosok itu pun menjawabnya, "Iya, Chen Mu. Selama ini tidak ada yang berani membunuh orang-orang dari dinasti Moyan kita. Dan sekarang ada satu orang yang berani melakukan itu. Bahkan yang dia bunuh adalah seorang nirwana. Kau tidak perlu mengejar 3 bocah yang tidak penting itu lagi." Sebelum mati, Li Pan telah meninggalkan segel pelacak dengan darah pada tubuh bocah itu. Mulai saat ini, kamu akan bisa menemukan keberadaannya dengan teknik rahasia kita. Aku ingin kamu bertindak dengan cepat. Dapatkan kembali kunci rahasia kuno dan juga kepala bocah itu. Kamu berhati-hatilah, bocah itu pada saat ini telah naik menjadi master simbol surgawi, dan dia memiliki beberapa kemampuan. Untuk menghindari hal yang tidak terduga, aku akan menyuruh Razer untuk pergi bersamamu. Mendengar nama Razer ini membuat Chen Mu sangat terkejut, karena Razer adalah orang yang paling kejam di Moyan. Dan saat ini, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat apapun. Chen Mu kemudian tersenyum dan berkata dalam hati, "Lindong, tunggu saja. Aku akan muncul di hadapanmu. Aku benar-benar ingin melihat ketakutan seperti apa yang akan muncul di wajahmu itu." Di medan perang kuno, tepatnya di dalam hutan, pada saat ini Lindong berada di tempat itu. Dia sedang duduk di atas pohon sambil berkultivasi. Karena sejak salah satu orang kuat di tingkat nirwana telah terbunuh, sekarang keadaan kota Yangcheng benar-benar mencekam. Daerah itu seharusnya menjadi kawasan dari dinasti Moyan, yang artinya juga telah menjadi kawasan dari dinasti tingkat tinggi. Pemuda bernama Lindong mulai saat itu telah terjebak dalam pengejaran dan pembunuhan tiada akhir. Ternyata kata-kata itu saat ini sedang ditulis oleh seseorang yang diam-diam mengikuti Lindong. Dia adalah seorang wartawan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan berita penting di medan perang kuno ini. Sambil terus mengamati Lindong, orang itu juga terus menuliskan sebuah berita. Dia mengatakan dalam tulisannya, sekarang Lindong telah menyendiri di kedalaman pegunungan yang sangat berbahaya dan lokasinya sangat jauh. Dia benar-benar menutup seluruh informasi dan aktivitas dari luar. Dan di dalam hutan pegunungan ini, Lindong telah berkultivasi selama 5 hari. Wartawan itu menuliskan semua hal yang dia lihat secara detail dan seakurat mungkin. Namun pada saat ini, wartawan itu bingung dengan apa yang dilihatnya dari Lindong.
Karena selama dia berkultivasi, Lindong bisa menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Si wartawan kemudian bertanya dalam hati, apakah Lindong memiliki semacam harta rahasia sehingga dirinya bisa meningkatkan kekuatan secepat itu. Sambil melirik Lindong, si wartawan berkata, jika aku bisa mengetahui rahasia ini lebih jauh, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai informasi yang sangat berharga dan bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal. Namun tiba-tiba saja, saat ini tubuh Lindong sudah menghilang dari atas pohon. Hal ini membuat si wartawan itu menjadi kaget dan dia berkata, kenapa dia menghilang? Kemana perginya? Apakah dia telah pergi ketika aku sedang menulis tadi? Si wartawan masih mengintip Lindong dari balik pohon. Namun sebenarnya saat ini, Lindong telah berdiri di belakangnya tanpa dia ketahui. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun berkata, apa yang sedang kau lakukan di sini? Seketika wajah dari wartawan itu pun menjadi cengok karena dia kaget bukan main. Dia pun menoleh pada Lindong dan seketika menjadi terasis gagap. Aku hanya sedang lewat saja. Aku tidak melakukan apapun kok. Melihat si wartawan ini, Lindong pun berkata lirih, apakah orang ini laki-laki atau perempuan? Dan kemudian Lindong berkata, jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau telah mengikutiku selama ini. Siapa kamu dan apa tujuanmu mengintipku dari sini? Lindong berkata seperti itu dengan tatapan yang menakutkan. Si wartawan pun menjadi gugup dan dia takut berada di hadapan dari Lindong. Dia kemudian berkata dalam hati, jika dia tahu bahwa aku sedang menyelidiki rahasia darinya, kemudian menjual informasi yang aku dapatkan, pasti dia akan sangat marah. Dengan tergagap-gagap, wartawan itu menjawab Lindong, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melihatmu saja. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba si wartawan pun kabur saking takutnya jika Lindong mengamuk. Lindong yang melihatnya lari, spontan dia berteriak, hei, jangan lari. Dalam sekejap, wartawan itu pun mengaktifkan energi Yuan dan dia kabur secepat mungkin. Dalam kaburnya itu dia pun melirik ke arah Lindong yang mengejarnya sambil berkata dalam hati, hehe, tidak ada seorang pun di tempat ini yang lebih cepat dariku dalam hal kabur-kaburan. Lindong yang masih melakukan pengejaran pun segera mengaktifkan energi Yuannya. Dan dia berteriak, berhentilah, kau jangan lari. Karena wartawan itu sangat cepat, Lindong pun mulai mengaktifkan energi mentalnya. Dia membentuk sebuah tangan raksasa untuk menangkap orang itu. Namun ternyata orang itu sungguh cepat sekali dan tidak mudah untuk ditangkap. Lindong yang melihatnya melesat seperti kilat ini berkata, apa? Bahkan aku tidak bisa menangkapnya dengan kekuatan mental. Apakah dia memiliki rahasia khusus untuk bisa kabur dariku? Dalam sekejap Lindong kemudian mengaktifkan sebuah teknik khusus di kakinya. Dan kali ini pergerakan Lindong menjadi secepat kilat. Dia pun langsung menuju ke arah wartawan yang kabur itu. Dan akhirnya, slap! Lindong pun berhasil menangkap tangan si wartawan sambil berkata, hayo, kena lu. Mau lari kemana sekarang? Wartawan itu sangat kaget karena dia telah tertangkap. Dia kemudian berusaha meloloskan diri dari pegangan Lindong sambil berkata, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Lindong semakin erat memegang tangannya dan dia menjawab, tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yang pada akhirnya, Lindong dan wartawan ini terjatuh ke tanah. Tiba-tiba saja, ada batu yang langsung mengenai kaki dari si wartawan dan dia sontak terjengkang. Dan Lindong pun pada saat ini memutar badannya, di mana pada saat terjatuh ini posisi Lindong jadi ada di bawah dan wartawan itu ada di atas. Lindong dan orang itu pun kemudian berpelukan di atas tanah tempat mereka terjatuh. Dan kini keduanya bangun. Kemudian Lindong bertanya, hei, apa kau baik-baik saja? Tidak ada yang terluka kan? Si wartawan pun melihat Lindong dengan wajah yang sudah menjadi merah karena dia ternyata bukan pria. Dia adalah seorang wanita. Dan kini dirinya berkata dalam hati, Lindong baru saja menyelamatkanku dan dia rela menjadi bantalan agar aku tidak terbentur tanah. Kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong, tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih atas pertolonganmu. Lupakan saja dan tidak perlu mengejarku lagi karena aku tidak akan lari.
Pertanyaanmu sebelumnya akan aku jawab semuanya. Kenapa aku mengikutimu? Wanita itu kemudian menjaga jarak dari Lindong. Namun pada saat ini, Lindong masih belum sadar jika orang yang ada di depannya itu adalah seorang wanita. Sambil melihatnya, Lindong pun berkata dalam hati, aneh sekali. Kenapa dada orang itu sangat empuk dan kenyal seperti ada yang menonjol? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah wanita yang menjadi wartawan yang selalu mengikuti Lindong saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.